Ini gue tanya langsung nih, lo hamil? Sama Lesti ini mungkin gue tuh orang yang salah satu berada di dari bener rambut bob. Putih masih kutuan ya waktu itu ya. Kutuan kan kakak waktu itu yang cetek-cetekin, iya. Dimakan nggak bisa? Nih lu nggak ngomongnya kali aku begini makan. Kapan-kapan abang kesini dong ya? Ya ayo. Ya, Tapi katanya kan abang lebih mahal dari Dede Lesti. Iya sih. Iya kan? Tapi banyak orang yang beranggapan Dede itu sombong. Dede udah jadi sosok ibu juga butuh sosok ibu gitu. Nah, ini terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen banget customer, selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Yes. Masya Allah, hari ini kita masih dikasih sehat, Pak. Betul. Masih dikasih sehat, masih dikasih napas enak. Bener banget. Masih bisa berleluasa, butik Bener. masih bisa buka. Dan masih bisa memenuhi keinginan-keinginan para customer. Yes, betul sekali. Kita juga turut prihatin dengan kondisi bangsa ini saat ini. Dan yang pastinya buat customer-customer Butik Haji Igun, terima kasih sudah punya kesabaran seluas samudra. Karena kita memang tidak tayang lebih sering. Ya, karena memang kita juga punya kendala bagaimana kita mengundang dan menghadirkan bintang tamu yang hadir di studio ini. Dan kita sama-sama berharap semoga Indonesia kembali lagi cerah, ceria, bahagia sehingga kita bisa bekerja seperti sedia kala. Amin. Amin. Yes. Hari ini mewah, Pam-Pam. Yes. Hari ini mewah. Ini minta schedule-nya juga susah banget, Masya Allah. Pagi sampai malam terus. Ini penuh, ini pokoknya penuh rayuan-rayuan Pulau Kelapa. Please welcome Dede Lesti. Ya Allah, terharu banget. Ya Allah, lu mah jadi artis tahu sekarang. Susah banget Ya Allah, sih. Kak. Enggak sih, ibu rumah tangga. Benar. Humble Jadi loh. untuk customer ketahui ya bahwa kita ini kan butik buka ini nggak ada jam kerja ya Pam-Pamnya. Bisa buka subuh, bisa buka pagi, bisa buka malam. Tergantung. Dan ini syuting kita nih pagi-pagi, Dede bener-bener ngeluangin waktu buat kita, nuhun pisan. Sami-sami dong dengan senang hati, alhamdulillah. Emang kalau seorang Dede Lesti itu mengawali hari dari pagi sampai malam tuh ngapain aja? Kalau sekarang karena udah ada 2 anak, Ya. jadi kegiatannya ya kalau nggak kemana-mana, Ya. pagi-pagi ya biasa. Karena yang kecil masih empasi, jadi Ya. siapin empasi, Ya. ngasih Oh, empasi itu udah mulai makan ya? Udah mulai makan makan, kasar. ya. Jadi asinya udah mulai dikurangin? Enggak, masih Oh, masih minum, ASI cuman juga? nggak sebanyak pas lagi sebelum empasi. Oke, terus jadi kalau empasi itu suster yang masakin apa Dede yang lebih semangat? Masa karena sekarang masih ditemenin sama mama, jadi yang masak kadang mama, kadang aku juga masak Oke, gitu. jadi biasa seorang Dede Lesti itu berarti dari subuh tuh di rumah udah ulek kutak lenca. Udah kotak lenca. Udah segala Iya, macam. pak, iya. Nah, tapi kan Dedenya malamnya abis syuting Indosiar lelah Kan sampai nggak setiap hari. oh di rolling. Iya, rolling. Jadi sekarang bener-bener menikmati perannya sebagai ibu. Sangat menikmati. Kalau disuruh milih antara bekerja sama di rumah ngurus anak, Dede pilih mana? Nggak bisa milih, dua-duanya mau. Karena masih perlu duit juga. Ya benar. Kan? Bahkan kalau bisa jawabannya kerja sambil ngurus anak. Iya gitu. Ngurus anak. Tapi kalau misalnya Baby L itu udah mulai sekolah. Sekolah. Jadi kalau pagi-pagi kayak tadi, dua-duanya disiapin karena kan apalagi abang udah ngerti. Ya. Jadi udah mulai cemburu-cemburu, udah mulai Oh, udah ada tuh Dia kalau nggak diurusin cemburu. Kalau abang sama bapaknya cemburuan mana? kalau itu kayak cemburan bapaknya ya. Cemburuan bapaknya. Karena Tuh makanya kita jadi bapak-bapak jadi cemburu. Iya dicemburu. Iya kan. karena kalau papahnya tuh misalkan waktu dia tuh lebih banyak buat anak-anak. Buat anak-anak. Papanya ngerasa kayak ya iyalah anak-anak terus gitu. Padahal mah ada di situ, padahal mah ada di Sweet situ. banget. Ngambek gitu papanya. Tapi Apa kalau nonton kita gitu-gitu biasanya. Oh kan tapi kita memang suka nonton. Dede Lesti sama Bilar tuh punya waktu berdua hanya sekedar makan-makan simple nonton tuh ada.
Jadi memang kita tuh jarang-jarang keluar, seringnya tuh di rumah. Kalau libur ya di rumah gitu. Ya. Terus pokoknya pengennya kalau Dede mau gitu, Ya. kakak suka request mau dimasakin apa gitu. Terus sambil nonton di rumah. Tapi lu kalau- bisa masak? Bisa kak, Alhamdulillah. bisa kak, Ya, emang cewek-cewek Sunda tuh serba bisa ya. bisa. Yang Kakak. kayak gini-gini nih yang aku cari nih. Kayak Aduh. cewek Sunda kayak gini. Tunggu ini elap dulu deh. Mau cari apaan sih? Lu lagi sama-sama pakai kutang nenek. Gimana ceritanya? Tapi sebelum kita ngobrol, ini ada Browniesnya Kak sponsor yang masuk nih. Aduh, ya Allah. Dia bayar 100 juta buat Ya ada di Allah. sini. Cobain dulu deh, cobain. Ini namanya We Are Family. Cobain. Coba, women support women. Kak cobain ya kak. Coba, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jualannya Kak Pam Pam. Masya Allah, enak, Nah, kak ini kakak bikin Iya sendiri. bener bikin sendiri. enak. Enak. Tuh Pam, emang gue bilang emang brownies lu emang enak. Makasih banyak. Nah buat ya customer, cepet kepoin ya, jangan cuma kepoin aja langsung order ya, @We Are Family ya. Kenapa kita promoin? Karena emang enak banget, ya kan? Terus isinya beneran coklat. Iya kan? Jangan lupa Biasanya- transfer. Ya. Gue endorse hari ini ya. Dek, terus kalau misalnya di rumah, biasanya masak apa? Ya apa aja kadang-kadang kayak bikin udang saus padang. Ya Allah, seniat Piting. itu masak-masaknya, Dek. Kayak Dede tuh kalau masak pasti banyak. Oh bos Misalkan rumah. pas lagi banyak bikin udang gitu. Teman-temannya kakak, siapa yang mau diajakin ke rumah? Dede bilang gitu, suruh pada ke rumah, siapa yang Ya. pada suka gitu. Ya. Pada datang makan Ya. gitu. Biasanya kalau pas malam-malam kan biasa kalau seafood-seafoodan yang masih pada hidup-hidup tuh tengah malam tuh Paling di pasar enak. di pasar Senen, Semua. mana? Kramat Jati. Iya kan kak? Ke Kramat Jati. Iya. Beneran ke sono sendiri? Enggak sih, minta tolong belinya. Apa yang fresh gitu? Yang masih pada hidup kepitingnya beli berapa kilo gitu, bikin gede, habis itu panggil teman-teman. Jadi Dede tuh suka ngumpulin orang juga customer. Oh, Ya kan kayak Asila, kayak Ramzi, Seru istrinya soalnya. suka pada kumpul ya. Jadi Pam, gua nggak tahu lu tahu atau enggak ya. Justru gua itu sama Lesti ini mungkin gua tuh orang yang salah satu berada di perjalanannya Dede. Iya. Dari bener rambut bob, Ya. dari Rambutnya masih kutuan ya waktu itu ya. Kutuan kan kakak waktu itu yang cetek-cetekin. Iya. Oh. gue malah lupa. Rambutnya kayak lu gini dulu Oh nih. iya bener. Rambut Dede dulu Lu kutuan panjang tau? banget. Aman-aman Masa tuh. sih dia kutuan? Rambut Dede panjang banget. Terus kata kakak rambut Dede tuh bagus karena Oh, hitam jadi kan gini lurus. customer, inget gini. Jadi itu sebelum aku masuk ke Indosiar, itu Dede udah ada duluan kalau nggak salah. Iya. Terus tek-tek aku masuk. Oke. Nah, jadi Iya. tuh sebelumnya tuh Dede tuh dibikin gayanya tuh seperti tante-tante lah, seperti orang tua. Terus masuklah Haji Igun ini. Iya. Masuk jebret, gua rombak. Balikan Lesti ke umurnya. Oh iya. Ya. Waktu itu umur 15 tahun atau 14 tahun. 14 tahun. Jadi gue potong bob, make upnya gue bikin soft, bajunya gue bikin ke Iya. anak-anak. Jadi sejarahnya tuh gitu dulu. Terus ada prosesnya. Jadi dari rambut panjang di layer, habis itu 10 besar Dede dipotong bob segini. Jadi makanya dia bob terus. Gue nggak pernah tahu lo ada kutunya, Dek. Orang nggak sengaja lagi kakak, Dek, kenapa ada kutuan gitu? Ambil gitu. Dimakan nggak bisa? Nih lu nggak ngomongnya kali aku gitu makan. Oh, ini Lesti. Biasanya kan kalau orang lu barangin lo gitu. susah nih nyari jadwalnya. Lah tapi sebenarnya itu Dede sadar kalau Dede ada kutunya. Sadar. Emang ngerasa aduh suka gatel, suka apa iya. gitu. Karena kan Dede suka tidur di, katanya ya kalau di lembur tuh, kalau di kampung tuh gitu. Jadi kalau suka nginep di tempat pengajian, suka kalau ada yang kutuan, nepain. Oh iya bener. Jadi Dede itu dulu di Cianjurnya deh. Cianjur. Di Cianjur itu kan tinggalnya di lereng gunung, Wak. Oh ya. Di Iya kan, kaki Dek? gunung. Di kaki Bener-bener gunung kan. Iya, di kaki gunung. Ini bener-bener true story from zero to hero. Iya. Ih hebat banget. Masya Iya Allah. kan? Iya. Terus 8 jam Kak dari sini. Dari Pokoknya Abi Ramzi udah tahu lah. Udah tahu tuh rumah. Iya, karena rumah waktu Dede. pas lagi kampanye terus sekarang kan sering ke selatan Abi Iya. Ramzi. Jadi tahu jauhnya tuh. Tapi terus sekarang jalannya di kayak Cianjur ada siapa yang tinggal di rumah Dede? gimana. Ada ditinggalin sama Bibi. Oh, jadi papa adiknya sama mama juga memang udah Udah pada di sini Udah kan pada pas di begitu sini. Dede DA tuh mama sama papa sekeluarga pada udah pindah pada semua pindah ke Jakarta.
Jadi Dede itu juga salah satu tipe orang yang nggak bisa jauh dari keluarga sebenarnya. Iya, Dede, ya. banget. Sebenarnya kalau misalnya Abilar tuh keluarganya tuh besar juga nggak? Banyak, kakak malah lebih banyak, 6 bersaudara. Kak Bilar tuh anak ke-6. Oh, Kak Bilar Kalau Dede anak cuma terakhir. 3, iya. Jadi Kak Bilar anak kakak beradiknya jadi banyak. Jadi banyak. Jadi sebenarnya yang ngasuh Baby L kalau pas lagi main ke rumah tuh juga banyak ya? Banyak karena abang tuh memang seneng banget banyak orang, jadi rame. Jadi sama siapa teh gampang deket gitu, nggak takutan. Emang dari kecil juga kita tuh Dede sama kakak selalu kayak udah nggak apa-apa, jangan bauan biar anaknya juga kebas gitu loh, kebal. Cerita abang El tuh masya Allah banget. Si abang itu begitu lahir, Dede aja orang tuanya masya Allah, ya Allah ini anak Dede. Ya Allah, untungnya memang karena si kakak itu ya tipe orangnya tuh kan udah saya nggak apa-apa, semangat. Namanya juga atuh kak kecil banget, kecil terus kayak belum lahirnya prematur. Perjuangannya juga luar biasa. Kalau abang ya namanya juga awal-awal, Dede juga masih umur berapa ya waktu itu? 22 kalau nggak salah. Punya anak, terus yang masih baru, belum tahu gimana berumah tangga gitu-gitu. Terus untungnya memang banyak keluarga gitu, terus si kakak juga nge-support, mama juga ngebantuin, jadinya nggak yang ngerasain apa sih namanya kalau abis lahiran teh? Baby blues gitu. Itu Dede nggak ngerasain tuh? Enggak. Cuma memang ya omongan-omongan dari luar aja. Tapi kan karena sebagai public figure mungkin susah ya kalau nggak posting ditanyain. Kalau posting juga responnya itu kan liar ya. Iya, apalagi sama anak kecil gitu. Anak kecil kan masih yang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu udah dikata-katain, ngomongnya kayak apalah. Aduh. Itu kalau kayak gitu emang Dede baca-bacain? Mau nggak mau kebaca. Ya Dede tuh tipenya, ya Dede bukan anti sosial media, dia juga main sosial media, cuman nggak yang sampai dibaca-bacain komen, enggak sih, cuman ya tetap aja kelihatan. Karena nggak sampai gergetan, terus Dede balesin. Saking kayak sampai hilafnya itu sampai Dede balesin gitu. Pernah, Dede DM malah. Gue juga pernah lo. Masa sih kok? Gue juga pernah lo, gue sampai kayak ngerasa itu kayak bukan gue, lu nggak ngerti gue, terus lo ngomongin jelek tentang gue balas aja. Iya. Terus dia komennya gini, asik dibalas ke Igun. Astagfirullahaladzim, memang Tapi emang begitu Kak. Terkadang gitu. haters itu bener-bener cari perhatian buat dibales sama kita. Ntar kalau udah dibales berubah jadi lovers gitu kadang-kadang. Oh gitu. Jangan-jangan itu yang komen-komen lo ya. Ketahuan. Tapi sekarang ya Masya Allah tuh Abang El udah bener-bener jadi kayak idola cilik ya Dek. Ya, Masya Allah banget Kak, pertumbuhannya juga maksudnya aduh kelihatan cepet, terus itu bisa nyanyi jadi kayak pakai penghayatan gitu. Itu lihat dari mana sih Dek dia tuh Dek? Gak pernah kita ajarin, nggak pernah. Padahal kan bapaknya juga suaranya entah kemana ya. Udahlah ya. Maaf ya. Ya gimana ya? Mungkin karena sering dengar kali ya, sering lihat jadinya kayak ya udah kayak nyanyi-nyanyi gitu, nggak pernah diarahin Kak, nggak pernah diarahin buat abang nyanyi dong, enggak. Tapi dia kalau dia tahu sendiri. Dia dapat lagu yang lagi hits gitu emang kalian dengerin. Kayak contohnya waktu itu dengerin lagu Mangu. Dengerin lagu Mangu itu pas kita lagi nonton Liverpool. Oke. Jadi pas lagi selama perjalanan dari London ke Liverpool kita dengerin lagu itu terus. Tiba-tiba pas nyampe hotel dia tiba-tiba nyanyi jangan salahkan. Hah? Iya berarti dia anak-anak kecil tuh ini kayak ini ya, kayak dia niru ya apa yang didengar ya. Makanya memang harus hati-hati, jangan sampai maksudnya kita atau berkata yang kurang baik di depan anak, apalagi abang tuh gampang banget ngikutin. Dia bisa nyanyi, bisa kayak bisa toto jadi Ariel, bisa toto jadi apa kayaknya. Terus matanya itu kayak sendu-sendunya tuh kayak isi gitu loh Dek. Kapan-kapan abang kesini dong ya? Ya ayo. Tapi katanya kan abang lebih mahal dari Dede Lesti loh. Iya sih. Ya Allah. Jangan-jangan lebih banyak fans ya abang? Iya, udah pokoknya ibu bapaknya udah kalah deh. Udah kalah ya. Dek, aku lihat di satu artikel gitu ya, waktu Dede kemarin jalan-jalan ke London sama keluarga, katanya Dede sempet panik, sempet ngedrop gara-gara koper yang isinya susu hilang. Apa gimana tuh ceritanya? ASI. ASI. Bawa dari Jakarta.
Karena kan waktu itu adek tuh masih 5 bulan usianya. Jadi dia masih pokoknya. Tapi adek itu ikut? Enggak, justru. Oh, adek di Jakarta. Terus? Jadi dia tetap pumping. Itu 90 kantong ya Katian. Jadi setiap per 1 jam 2 jam tuh dia pumping. Kalau enggak kan ngebagel tuh apa ya? Kemeng ya Neng. Ya lu kemeng nggak? Gitu. Iya kan? Jadi pumping terus ya dimasukin freezer gitu. Jadi kopernya tuh memang ada freezernya. Enggak. Kayak box gitu, cool box. Enggak, jadi abis pumping dimasukin ke freezer di hotel. Pas pulang dibawalah, ya paling bawa apa sih Kak namanya, bawa es batu. Yang es itu gel ya tahu. Gitu lah. Terus dimasukin ke koper, ditenteng lah sama kita buat dibawa ke cabin. Maksudnya jangan dikebagasiin, dah itu teh kan mau dimakan sama anak gitu, bisa udah gede-gede ntar di bagasi gitu. Terus? Pikiran diri tuh gitu. Tapi memang si kakak dari awal udah bilang sama Katian sama tim gitu-gitu. Udah deh dibawa ke bagasi aja lebih aman. Takutnya kalau dibawa ke cabin bocor. Enggak boleh masuk. Cairan juga kan. Terus? Tapi ternyata Kak, justru bolehnya itu harus dalam kondisi sedikit cair, nggak boleh beku. Gitu aturan kalau di sana katanya. Wah itu Dede drama, nggak mau Dede bilang. Pokoknya. Jadi bukannya hilang tapi nggak boleh dibawa? Nggak boleh dibawa. Boleh dibawa tapi harus balik lagi dimasukin ke bagasi. Gitu. Terus sementara Dede kan ya nggak mau, masa harus bolak-baliknya. Wah, ngoceh Dede kalau udah ngoceh sih. Apalagi perkara asik, pasti kakak mah udah. Jadi gimana saya? Soalnya lo ngerasain sakitnya, ngerasain pegelnya, terus jadi ada kayak ngerasain ini nggak sih, dia kayak ada prestasi lebih gitu, ya Allah ini buat anak gue segini banyaknya nih gitu. Iya, karena kan terus kan dia kan konsumsi makannya dari situ Kak gitu. Jadi kalau sampai dibuang tuh astagfirullahaladzim, bener-bener nggak ada hati sama sekali. Mubazir gitu, sayang. Ya kecuali kalau misalkan ya bisa dikasih ke siapa gitu kan. Ya tapi aduh pokoknya waktu itu bener-bener yang marah tuh udah bukan marah yang gimana, udah sampai yang marah-marah, diem, terus kayak udah nggak mood deh. Dia bilang udah nggak mood tuh akhirnya. Tapi abis marah-marah itu si kakak bolak-balik ke bagasi, balik lagi sampai parfumnya dia nggak bisa masuk. Aduh, padahal pas pertama katanya ini aman-aman aja parfumnya, padahal parfum kecil cuman nggak tahu lah. Jadi kayak ada aja gitu. Ada aja. Tapi saat itu tuh kakaknya nggak yang ngeluh, nggak ngedumel gitu. Dia tahu kalau soal ASI itu Dede udah nggak bisa debat. Sampai kata tim Dede, kata Pak Ferry, udahlah buang aja gitu kata. Pak, lu aja yang ngomong deh sama Lesti. Kalau perkara ASI gue nggak mau ikut campur gitu. Akhirnya si kakak sendiri yang perjuangin, udah masuk ke bagasi. Setelah itu Dede udah ngerasain, maaf ya Kak, Dede bukan nggak pengertian, bukan jadi lu tuh ada tuh deh kalau abis bete-bete lagi apa tuh kayak apa nggak enak hati. So cantiknya hilang, enak hati tuh baru keluar tuh, jadi ada gitu. Sayang Dede minta maaf ya, Dede bukan nggak ngerti, tapi kan kakak paham kan maksud Dede. Tetap nyari biar di ngertiin gitu. Iya nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa deh emang rezeki. Terus akhirnya ASI itu sampai Jakarta. Singkat cerita, sampailah kita ke Jakarta. Begitu sampai bagasi lah, kok satu lagi mana koper Dede nih? Si ASI itu nggak ada. Pas dikasih tahu lah sama orang bandaranya, Pak Rizky ya, koper satu laginya masih next penerbangan katanya. Wah itu langsung nari balik. Langsung nari balik. Itu bukan nari balik lain. Waduh, Ceci Anjur nih. Terus yang gitu, tadinya udah tenang, udah hai, tiba-tiba lagi digandeng-gandeng. Iya alhamdulillah ketemu Ade bla 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 bla. Mendapat kabar itu, loh kok bisa? Dia bilang nggak mau lah, tahu gitu ngapain? Dia bilang ngapain kakak harus bolak-balik ke sana? Ngapain kalau memang penerbangan berikutnya ntar dia bilang itu pasti udah nggak akan bisa keminum lagi sama dia. Ngoceh nggak berhenti. Dia bilang, Dek Kak gak usah lagi kakak ngajak-ngajak Dede ke London. Dia bilang nggak mau Dede. Trauma. Terus habis itu, sayang kamu nggak boleh begitu, masa perkara ini masa kamu sampai bilang nggak mau lagi ke London, ya kan setiap negara itu ada aturannya. Dia
bener-bener soft spoken banget, baik, aduh pelan-pelan banget yang ngomongnya, bener-bener yang ya dia tahu lah kalau ibu menyusui itu kayak gimana gitu. Terus akhirnya gini, kalau itu masih rezekinya adik, mudah-mudahan nanti kondisinya tuh masih bagus. Dia tetap menenangkan diri, terserah. Terus akhirnya? So cantik lagi kan. So cantik. Nyampe rumah, tiba-tiba dikabarin lagi dari orang bandara. Selamat malam Pak Rizky, koper yang satu lagi ini udah ada, baru sampai, baru landing di bandara, bisa langsung diambil. Saya dia langsung berdiri, saya alhamdulillah ini ASI ada, katanya udah nyampe. Padahal sebenarnya kan sampai rumah peres lagi juga masih adanya deh. Dan stok mah masih banyak Kak, masih 2 kulkas lagi. Lu mah drama aja dramanya ya. lebay. Dasar sundel ya. Lebay aja. Apa juga. Terus lebay. Terus singkat ntar nyampe teke-teke. Udah dikabarin. Udah diambil lah itu si koper itu dan asinya. Emang dasar rezekinya qadarullah, pas dibuka si kakak sampai cepetan yuk ambil, lihat dulu kondisinya masih bagus apa enggak. Begitu dibuka Kak, masih dalam kondisi beku. Berarti esnya bagus. Kak, itu mah bener-bener yang emang rezeki. Justru esnya masih, es gelnya mah udah pada kempes, udah tapi pada jadi masih air. Bagus. Tapi asinya masih malu nggak marah-marah sama AA? Malu. Habis itu minta maaf. Ya mah mana malu, bebel dah kata gua mah. Ya udah gitu. Ya. Habis itu dia bilang, saya makasih ya, maaf ya. Terus habis itu kembali diceramahin. Sayang, lain kali makanya harus positif aja, baik aja, berpikirnya terus doanya mintanya yang baik-baik. Iya maaf ya. Oke. Nah abis itu kalau diajak lagi ke London mau ikut lagi nggak? Mau. Udah lupa. Dek, tapi lo boleh percaya boleh enggak ya Dek? Iya. Kan gue tuh bilang sama tim kan, gue bilang gini, undang Lesti dong, gue bilang gitu. Gue masa mimpi dia hamil. Masa hamil Kak? Kata tim kan, masa hamil orang anaknya masih 6 bulan. Gue bilang gitu. Ya nggak tahu namanya gue mimpi gitu kan. Terus gue makanya, ini gue tanya langsung nih, lo hamil? Serius deh. Enggak, karena cewek mungil gini kan doyan ya Wak. Iya. Apalagi kan sekarang lagi musim hujan mulu kalau malam. Bukan lagi, apalagi kita suruh di rumah terus dari kemarin ke sekarang. Ini kita mah nggak musim hujan, nggak musim panas dalam segala kondisi. Jadi maksudnya kan aku dengar satu artikel juga ya, kalau Abilar itu tuh sangat paham banget kapan Dede masa-masa subur Dede gitu. Dia tahu, dia ngitung. Iya, dia menghitung, dia tuh tahu kapan tanggal berapa Dede haid. Terus sampai misalkan abis lahiran 40 hari itu Dede tuh ini udah berapa minggu, udah berapa hari itu dia Dia benar-benar nggak mau kehilangan momen ya. Nggak mau. Iya kan? Momen ini dipersembahkan oleh. Iya, gitu kalau dia. Terus sampai anak-anak berapa kilo, jam berapa lahir, terus misalkan kayak ari-arinya gimana. Itu ya? Itu mah dia inget. Sampai kalau dia, sayang boleh, adek jam berapa, adek berapa kilo waktu itu ya? Sampai perkembangan anak tuh kalau pas diimunisasi dia tahu. Biasanya dia justru yang tahu. Ya? Iya, dia mah Masya Allah banget. Berarti kalau misalnya mimpi kakak jadi kenyataan gitu, Dede hamil lagi? Amin, ya nggak apa-apa kan rezeki. Ya. Kalau dikasih mah ya alhamdulillah. Iya ya. Ya lo gue bisa mimpi dia hamil loh. Amin. Kok jangan sampai gue mimpi lo hamil ya Wak? Bingung dong. Gak takut gak sih? Nikah belum udah hamil akunya. Tapi kalau misal pun Dede hamil gitu ya. Kira-kira Dede tuh berharap anaknya laki-laki atau perempuan? Apa aja lah Kak. Kan sekarang udah komplit Udah nih komplit, ya. Pasangan laki-laki ya, ada perempuan. Aja. Tapi feeling aku mah laki dah. Masa? Kenapa Kak? Nggak tahu. Setelah gue lihat di air. Didoain dulu sama Pak Haji. Didoain Pak Haji airnya. Enggak, tapi gue tuh maksudnya gue sama Dede tuh bukan yang tipe yang kayak sering nelpon, sering apa tuh enggak gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa gue mimpi dia tuh hamil. Masya Allah ya. Tapi mimpinya pas hamilnya doang kan? Pas buatnya nggak ada sih di mimpi gue. Bukan urusan gue juga. Kebayang nggak coba kira-kira bikinnya gimana? Nggak tahu ngapa. Si kakak mah kan polos banget deh, nggak paham. Iyalah orang gitu. Bener-bener ya. Terus sekarang ini lu tuh mendadak main sinetron. Apa yang membuat lu main sinetron coba? Kenapa Dede akhirnya? Ya disuruh si kakak, diajakin. Terus tapi suka, Dede enjoy? Suka, karena kan sebenarnya ya waktu kakak inget gak sih Kak? Jadi yang pas abis Dede DA, setelah DA tuh memang sinetron dulu, ya. Yang religi ya.
religi? Enggak, yang dulu Dede syuting ke India. Oh pernah, iya. Itu terus syuting bikin seri sama Indosiar tuh Kejora 1, Kejora 2. Iya itu syuting di Parung juga gitu. Dari jadi India cerita kok syuting di Parung sih. Ada Dede syuting di Parung, benar. Lokasinya sama Iya, kayaknya udah gong banget atau suruh bawa ke Parung lagi. Kan kadang-kadang kalau sinetron gitu, openingnya di India, lanjutannya di Parung. Jadi ini kamu nge-feel banget nih lagi syuting ini? Iya, pokoknya selagi semuanya ada cuannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Seru gitu. Nah kemarin tuh juga sempat sedih juga sih ngelihat kayak berita kamu yang nggak tahu apa-apa, terus tahu-tahu jadi ada berita yang katanya kamu itu melanggar hak cipta. Melanggar hak cipta gitu. Jadi sebenarnya klip yang ada di YouTube itu yang posting siapa sih, Dek? Itu emang Dede, bukan Dede yang posting? Bukan. Jadi itu udah lama banget 2000 berapa ya? Udah lama banget lah pokoknya. Dede aja belum pakai kerudung. Jadi itu pas Dede nyanyi daerah off air. Lagi off air, iya. Okay. Oh, kayak video-video yang dulu kalau lagi nyanyi dia ada panggung videonya. Ke panggung gitu. Itu udah lama pisan, terus ya lagu itu teh lagi naik. Dinyanyiin sama Kaweni kalau nggak salah dulu. Oke, terus. Jadi itu lagi rame. Terus ada Dede nyanyi off air, ada si yang punya hajatnya request, udah nyanyi, ya udah sebatas gitu terus. Tapi Dede nggak pernah ngeh juga kok di YouTube kalau Dede lihat lagu itu atau pernah lihat sebelumnya lagu itu? Pernah tahu. Okay. Gitu. Cuma ya nggak tahu juga bisa sampai sebegitunya. Cuman ya kayak gimana ya sebenarnya. Kan itu sebenarnya prosesnya udah ada. Datang ke rumah dalam kondisi Dede nggak ada di rumah. Dede nggak ada di rumah, kan dikasih surat somasi katanya datang ke rumah. Nah yang terima itu waktu itu ada yang jagain rumah sama Pak Ferry. Oh iya sih, dari siapa? Dede bilang. Terus pas pulang Dede dikasih tahu. Dede udah sampai rumah, Dek ini ada surat somasi. Oh dari siapa? Dede bilang, somasi apa? Lagu katanya. Terus pas dicek dikasihlah ke label. Sama manajemen Dede dicek ternyata lagu ini Dede bilang kayaknya Dede mah nggak pernah nge-cover lagu ini dah kayaknya Dede mah gitu. Nggak tuh yang mana tuh? Yang mana ya tahun Karena berapa? Karena kamu pasti tahu lagu apa yang kamu pernah nyanyiin gitu kan. Gitu. Okay. Kapan ini? Ternyata yang udah lama banget. Oh ya udahlah Dede bilang coba tuh ditanggepin. Dibales gitu, maksudnya baiknya gimana? Udah ada etikat juga dari tim manajemen karena baiknya gimana? Ayo kita supaya nggak panjang-panjang lah, udahlah janganlah kayak gitu-gitu. Dia bilang ya maunya gimana? Ayo kita duduk bareng gitu. Ya udah. Tapi sekarang hasilnya apa? Hasilnya Dede masih sebagai terlapor. Oh belum kelar. Belum selesai. Nah kalau yang kemarin Dede sempat nyanyi ke DPR MPR itu ada hasilnya juga nggak? Yang di mana? Yang waktu Dede suruh nyanyi ditanya punya lagu sendiri nggak, terus Dede nyanyi yang gitu. Pas ini sidang itu. Ya, ini dari obrolan itu. masih berproses, masih diperjuangkan oleh dan kan yang memperjuangkan ini yang bantuin juga banyak dari ada namanya visi, isinya tuh ada Waocha, Teocha, terus Kang Arman, Om Ariel gitu, itulah banyak. Jadi sama-sama lagi memperjuangkan itu supaya ya hak penyanyi, hak pencipta lagu semuanya dikasih jalan terbaik gitu, apapun itulah. Tanpa harus ada hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Tapi sebenarnya Dek, kadang kehadiran Dede Lesti di dunia entertainment ini kan selalu suka jadi target atau bulan-bulanan masyarakat ya. Kayaknya seneng aja kalau Dede tuh ada kenapa gitu. Dede suka ngerasain itu nggak sih? Ya Allah, perasaan nggak ngapa-ngapain, perasaan lagi baik-baik aja, ada aja berita gitu, suka. Kalau Dede bilang biasa aja sih bohong ya, maksudnya ya Dede juga manusia biasa, kadang kalau lagi ada di titik ngerasa ya Allah ya kok gini banget ya, padahal mah ya perasaan gitu. Dede nggak pernah nyenggol orang lain gitu, nggak pernah mau berantem sama Dede orang tenang-tenang gitu, aja ya gitu. kan. Tapi terus suka keinget lagi, kan memang cita-cita Dede dulu pengen jadi penyanyi, yang terkenal gitu. Ya konsekuensinya mungkin ini gitu. Ya udah diterima aja selagi memang Dedemnya masih di jalan yang baik, di arah yang baik, ya udah gitu. Ya masalah diselesaikan aja, dihadapi gitu. Jadi kayak aku nih kayak sering banget dengar cerita gitu ya, karena Dede ini kan termasuk penyanyi atau public figure yang sebenarnya
kalau menurut kakak ya nggak tahu ya, Dede tuh orangnya kan sungkan dan gak enakan, susah bergaul juga, Dek. Iya. Sangat milih kan, tapi takut salah gitu kan. Karena mungkin keterbatasan masa lalu benar-benar dari desa gitu. Iya. Tapi banyak orang yang beranggapan Dede itu sombong. Iya. Kayak maksudnya nggak mau berbaur, susah dijamah gitu. Dede mau klarifikasi nggak kayak gitu? Karena kalau aku nih yang tahu Dede, maksudnya Dede itu menyapa, tapi abis itu kalau dia mau membangun sebuah komunikasi, kadang suka kayak bingung gitu ya, apa takut salah, takut apa gitu. Nah, di momen nih, di momen butik Haji Igun, Dede mau bilang apa nih sama orang-orang yang sebenarnya nggak tahu akan kondisi Dede, nggak tahu akan karakter Dede, tapi menyimpulkan sendiri gitu, apa yang Dede mau sampein? Iya, pertama ya mohon maaf, bukan berarti sombong atau Dede ngerasa bahwa Dede ini hebat, tapi dengan segala kondisi, apalagi sekarang punya kewajiban yang gak bisa diabaikan, gak bisa ditunda gitu, punya suami, punya anak gitu, terus dengan segala keterbatasan Dede gak enakan, takut salah, mau memulainya dari mana juga ya takut lah gitu. Lebih baik kalau Dede tuh kalau menjalin silaturahmi sama orang tuh ya sebatasnya, bukan nggak pengen gitu bergaul sama teman-teman. Kadang sama teman-teman Dede aja kayak mereka pada ngumpul, tapi Dede pun kayak aduh gimana ya mau mulai, padahal tapi sebenarnya sama Bilar boleh aja pergi sana main gitu. Boleh banget, dia mah nggak pernah ngebatasin Dede buat bergaul, ngebatasin Dede buat kemana nggak gitu. Tapi memang Dedenya sendiri yang kayak ngebatasin gitu. Ngebatasin teh ya itu karena takut nggak enak. Terus Dede kan ya ngomongnya seperlunya gitu. Walaupun sebenarnya kalau udah kenal mah, udah ketemu, udah ngobrol mah bisa nggak berhenti. Tapi ada nggak di dalam keseharian Dede tuh, Dede punya sahabat deket yang Dede tiap hari telepon, tiap hari cerita gitu, ada? Ada. Tapi bisa dihitung pakai jari? Enggak juga sih. Banyak. Jadi maksud apa ya, temennya atau waktu? Iya bisa dihitung lah, bisa dihitung. Enggak, temen banyak tapi yang bisa maksudnya buat. Yang kenal Dede banyak tapi yang bisa Dede jadikan teman cerita. Iya ada lah beberapa. Bisa dihitung jari 1, 2, 3, 4 lah. Ya. Jadi itu tuh sebenarnya customer, bukannya aku membela Dede ya, tapi memang yang aku tahu dari dahulu, jadi dari zaman berkompetisi pun, Dede itu memang cenderung lebih banyak diem ya, Dek? Iya sama keluarga, main sama mama, keluarga, sama bapak gitu aja udah sama keluarga. Bahkan teman-teman yang satu kompetisi aja, misalkan yang generasi seangkatan terus bergenerasi kan. Jadi ya udah sebatas ya kalau ketemu di studio sebatas itu aja gitu. Abis itu nggak main gitu. Ya udah kan Dede sekolah, nyanyi, ya udah abis itu main sama mama. Kemarin tuh Dede sempat kuliah nggak sih, Dek? Kuliah. Lulus? Akhirnya selesai. Masya Allah. Apa kemarin ngambil apa, Dek? Sarjana Ilmu Komunikasi. Sarjana Public Ilmu Figure, Komunikasi. Public Relation. Jadi akhir itu kepake tuh, Dek? Ilmu itu kepake di dalam. Kepake banget dengan segala ya kemampuan Dede dalam belajar, dengan segala keterbatasan gitu ya, alhamdulillah kepake gitu. Sebenarnya, walaupun kalau kata suami Dede mah iya sih sayang kamu sarjana ilmu komunikasi, tapi miskomunikasi terus ya. Jadi sering, oh itu mungkin ada bakat-bakat oneng ya. Tapi bakat ya. Tapi gue suka bahasa dia komunikasi di atas panggung, kayak waktu kemarin konser, Dede deliver kata-katanya tuh enak. Ya. Iya, karena mungkin kalau itu mah udah terbiasa ya. Tapi kadang-kadang kalau ya lagi ya udahlah Kak. Ya karena belajar gitu. Makanya akhirnya ngambil sesi komunikasi itu. Iya, 5 tahun Kak. Ya. Jadi 5 tahun belajar. Ini terus apa? Gue balik lagi kemarin nih kan, gue ditelepon sama kampus yang gue mau sekolah, Kak Igun. Kak Igun, kapan mau mulai? Aduh, ntar dulu deh Mbak, ntar dulu gitu. Kenapa sih? Gue takut nggak masuk otak. Masuk nggak sih, Pam? Masuk. Kayaknya masuk ya. Jadi aja cuti mulu Kak, cuti mulu. Kemarin itu? Iya, pas kuliah cuti terus. Cuti lahiran, cuti nikah. Tapi justru alhamdulillah dapet dosennya yang memang mengerti.
Bukan, jadi ngedorong Dede buat terus. Ayo selesain. Oke. Nah, kalau berbicara tentang karya ya, Dede ini sekarang lebih nyaman nyanyiin lagunya Bilar dibandingin pencipta lain. Kenapa tuh, Dek? Sebetulnya enggak juga sih ya, siapapun pokoknya yang bikin lagu Dede ya selagi memang ada, terus cocok. Dan Bilar tuh ternyata bakat terpendamnya tuh adalah menciptain lagu. Bikin lagu, Dede aja ya sebenarnya Dede udah nebak karena dia kan suka baca buku. Dari awal ketemu tuh dia tuh kalau menyusun kata-kata tuh manis banget. Jadi dia tuh kalau ngomong sama misalnya ngetik di WhatsApp tuh beda kata-katanya. Beda. Romantis. Aduh, pokoknya. Bilar chat aku. Dia tuh kalau kayak bikin caption, terus karena dia suka baca buku, dia tuh pasti dalam sehari harus baca buku. Oke, itu yang bikinin akhirnya Dede lagu, itu Dede yang request ke kakak atau emang dibikinin? Dede ada lagu nih, Dede suka nggak gitu, apa gimana? Enggak, awalnya Dede request, ayo dong kak bikin lagu. Terus ada beberapa, ada trigger lah, ada momen yang bikin dia juga, oke, ya udah kalau gitu kakak bikin lagu. Ya. Udah bikin lagu, bukan cuman awalnya justru bukan bikin lagu pop, bikin lagu dangdut, bikinnya. Dan Dede suka gitu, kak udah deh, ini buat Dede aja. Tadinya mau ditawarin ke siapa gitu. Oh jadi kamu gitu tuh, Dede coba ini enak nggak? Tadinya dia mau nawarin ke orang. Iya, cobain deh, ini bagus nggak? Jadi Dede tuh selalu disuruh bikin demonya, gitu, cobain deh. Dinyanyiin sama kamu mah udah bagus. Coba deh diisi bikin musiknya. Dia sendiri tuh kadang kalau bikin musiknya pengen kayak gini. Padahal dia juga, kak ternyata ya maksudnya kakak oke gitu bikin lagu dan musikalitasnya juga bagus. Dari semua gitu. lagu Bilar yang pernah dibuat, yang mana yang bikin Dede tambah bucin semenjak dibuatin lagu itu? Di Arsyimu sama Angin. Angin lu pernah denger? Coba nyanyi deh, Angin deh. Angin, sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Sungguh heningnya malamku bertemankan sepi dan dirundung sedih. Itu awalnya Bilar nyiptain lagu Angin tuh dia inspirasinya dari mana? Di teras gitu lagi gini? Lagi di jalan. Oh ya? Lagi di jalan di mobil mau ke kondangan. Udah, terus? Apa ya? Terus tiba-tiba hujan rintik-rintik gitu. Bikin lagu ini aja ya yang soal kerinduan kayaknya. Coba sayang, cobain kamu nyanyiin. Angin sampaikan ya dengan nyanyiannya dia ditulis lah. Terus akhirnya dia coba, angin sampaikan padanya betapa rindu ini bagus ya kata dia. Ih kak terusin direkam ya, direkam tuh sampai rumah udah jadi. Habis itu dibikin. Jadi emang kalau bikin lagu tuh kayak banyak yang spontan gitu. Iya justru malah yang spontan itu yang biasanya. Dan Dede nyanyiin terus udah gitu jadi ada rasa, jadi ada nyawanya gitu ya Dede ya. Chemistry itu kan namanya bener-bener. Coba nanti lo kalau lagi di rumah iseng lo kena angin, coba jadi karya apa? Coba lo lagi gini di teras ini pam lo gini, coba kena angin gitu apa gitu. Lagi ngadon brownie. Iya kan? Ya Allah. Gitu kan. Nih Dek, ya ini ada namanya, kakak punya segmen namanya Talk to the Mannequin. Oke. Jadi Dede mau bilang apa sama wajah-wajah sosok yang ada di manekin ini, karena aku yakin Dede ini di dalam kesuksesan Dede nggak mungkin kalau Dede nggak ditemenin sama orang-orang yang selalu ada di dalam kehidupan Dede. Iya. Ya. Oke, ready? Ya. Yang pertama. Mama. Sosok mama tuh seperti apa sih buat Dede? Wah, nggak bisa dirangkai oleh kata-kata ya kalau mama. Mama itu jarang muncul, jarang kelihatan dan jarang ikut-ikut. Dede pun dari dulu nggak pernah bahkan bisa dibilang gitu, jarang nemenin. Karena kata mama, yang nemenin Dede kemana-mana masih bapak aja. Mama mah doain aja gitu. Insya Allah apapun langkah yang Dede buat terus.
apapun mimpi-mimpi yang Dede mau, Mama doain insya Allah mudah-mudahan Allah ijabah, terus Allah kasih kemudahan buat semua langkah Dede. Kalau Dede dulu waktu awal mulai karir bernyanyi yang support punya andil besar, salah satunya Mama justru. Salah satunya Mama. Apa yang Dede ingat waktu Dede masih di Cianjur, masih di rumah, Mama pernah ngomong apa gitu, kayak mimpi-mimpi Mama gitu, doa-doa Mama yang Dede nggak bisa lupa sampai hari ini? Ada sebenarnya. Jadi dulu tuh Dede kayak selalu iri ngelihat sepupu Dede karena suka dandanin sama mamahnya gitu. Karena dia berada, apa enggak juga? Enggak juga, karena pokoknya karena ya cukup lah gitu loh Kak. Nah kalau mamah tuh sama bapak kan memang kerjanya apa aja gitu. Tani, bapak bawa nyupir mobil, terus mama sambil jualan apapun lah gitu. Jadi kayak mama sama bapak tuh ngedidik anaknya bener-bener dibikin buat anaknya mandiri mungkin, semandiri mungkin. Mama selalu bilang bahwa Dede jadi perempuan harus bisa bawa diri, terus harus segala bisa gitu. Termasuk salah satunya Dede harus bisa dandan sendiri. Karena apa? Ya Dede pernah bilang, mama teh kunaon atuh nggak pernah dandanin Dede gitu. Dede teh pengen gitu sesekali didandanin sama mama gitu. Terus kata mama gini, Mama bukan nggak mau, Mama pengen Dede itu nanti justru bisa sendiri, makeup bisa sendiri, ngurusin rambut bisa sendiri. Jadi Dede nggak perlu ngerepotin orang gitu. Dede bisa nggak bergantung sama orang. Dede bisa ya mempercantik diri sendiri gitu. Dan Mama yakin pasti justru nanti Mama yang dibikin cantik sama Dede. Pernah nggak ada satu kata-kata yang membuat Mama sakit hati dan Dede sampai hari ini belum sempat mengutarakan maafnya ke Mama? Banyak kali ya, nggak terhitung. Iya, karena Dede tuh sebenarnya deketnya kan deket banget ya tuh sama bapak. Jadi kalau sama Mama itu justru dulu tuh jarang ngobrol. Ngobrol Dede itu justru setelah Dede udah agak besar. Pas jadi ibu baru jadi lebih sering ngobrol? Pas udah nikah justru. Kenapa apa yang membuat kenapa jadi ada jarak sama ibu? Dulunya kenapa berjarak karena Dede lebih sering pergi sama bapak kan. Lebih ditemani bapak. Lebih sering, Dede dekat banget sama bapak gitu. Nah kalau sama mama tuh ya sebatas aja seperlunya, dan mama itu lebih ke ayo ngerjain diajarin nyuci sendiri, nyuci piring sendiri gitu. Mama tuh lebih ke gitu kalau ke Dede gitu. Nah justru malah deket, sering ngobrol, sering cerita tuh ya setelah justru lebih banyaknya setelah nikah. Jadi tahu ternyata begini ya jadi istri gitu. Jadi seorang ibu tuh kayak gini. Dan walaupun Dede maksudnya ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan dalam materi itu ya. Tapi ternyata Dede udah jadi sosok ibu juga butuh sosok ibu gitu. Ya jadi seorang ibu itu gak semudah itu gitu. Ternyata Dede udah jadi seorang ibu tapi ternyata masih butuh sosok jadi seorang ibu. Jadi kalau misalnya gitu. kemarin sempat Dede nggak dekat sama ibu tuh sebenarnya ada penyesalan juga ya. Iya. Mungkin kalau kemarin dekatnya sama bapak, dekat sama ibu juga, jadi kayak Dede kayak jadi lebih nggak jauh gitu ya. Iya. Kalau sekarang tuh kayak ya sekarang ya bersyukur juga gitu. Ternyata memang ya nggak membuat Dede jadi yang gimana gitu, tapi ya nggak berubah juga ke mama ke bapak gitu. Tapi maksudnya mungkin kalau dulu Dede deket juga ke mama gitu, mungkin pengalaman dan perjalanan Dede jadi seorang ibu seperti sekarang tuh nggak terlalu awam banget gitu. Iya. Kalau sekarang tuh bener-bener yang aduh awam, dan Dede ngerasa ternyata susah ya jadi seorang ibu tuh gitu. Selanjutnya Abang El. Ngomong apa sama Abang El? Tatapannya itu tuh kayak tatapan orang yang selalu jatuh cinta kalau ngeliat ibunya ya. Iya, dia tuh sweet banget, dan bukan cuma ke bundanya doang gitu. Ke semua orang tuh dia sweet gitu. Jadi mau bilang apa sama Abang? Pokoknya Abang harus jadi anak yang soleh, jadi anak yang pinter, dengan segala fasilitas yang udah papa Abang kasih. Abang kan punya, ya alhamdulillah Masya Allah,
ya punya privilege gitu, nggak kayak Zaman bunda dari kecil. gitu, gitu. Abang harus bersyukur gitu, dan nanti ketika abang dewasa, abang harus tahu hidup itu harus berjuang, hidup itu harus penuh dengan perjuangan supaya abang bisa jauh lebih menghargai orang, bisa menghargai proses hidup. Oh ternyata hidup itu gak semudah yang dibayangkan gitu. Apa yang kejadian kehidupan apa yang Dede nggak kepengen Abang El ngerasain dari perjalanan hidup Dede? Ya, Dede rasa nggak ada orang tua yang mau anaknya susah ya gitu. Pokoknya Dede nggak mau abang ngerasain susah aja. Baik dari Walaupun tetap harus ada empati sama orang ya. Iya, tapi Karena terkadang kalau anak sekarang karena semuanya udah serba ada, jadi kurang empati sama sekitar ya. Betul ya. Pokoknya abang, Dede nggak mau abang tuh minim ilmu. Ya. Harus menjadi anak yang beradab, baik, respect terhadap orang. Nah, ini salah satu orang yang punya andil nggak di dalam kehidupan Dede? Iya dong. Mau ngomong apa sama Ma Isa Ima? Ma ini kalau ngomong kan AA, Ya. BB, CC, Love kan? Iya, dan langsung. Iya. Kalau ada sesuatu tuh ngomongnya langsung, nggak lewat orang lain gitu. Terus disampaikan saat itu gitu. Dede juga nggak yang intens banget gitu komunikasi sama Mae, tapi Mae juga bisa dibilang adalah justru malah salah satu orang yang mungkin secara jarak jauh, tapi Mae juga ngerti biasa apa yang Dede rasain, yang Dede alami, dan Dede pun nggak sungkan-sungkan untuk banyak sharing ke Mae gitu. Jadi baik dalam perjalanan karir, terus pengalaman hidup, menjalani hidup gitu, banyak hal yang Mae ajarkan. Terakhir. Nah, ini terakhir nih. Apa ya? Kakak tuh selalu bilang kalau ya kita selalu ngobrol bahwa kehidupan kita itu banyak sekali orang yang pengen tahu, banyak yang seneng juga, tapi banyak juga orang yang nggak seneng gitu. Makanya kakak selalu bilang kalau kakak tuh selalu berusaha untuk membahagiakan kamu, membuat kamu nyaman itu ya dengan cara kakak sendiri gitu, dan mudah-mudahan kamunya nyaman. Dan dia mungkin selalu dibilang ya orang-orang yang di luar sana yang nggak tahu betapa baik dan betapa Masya Allahnya banget gitu kakak ini, terutama untuk dia kalau ditanya anak atau istri, dia selalu bilang istri. Dia selalu setiap malam tuh selalu bilang begini terus ya, kata dia. Oh, jadi kalian tuh punya waktu berdua di kamar? Selalu kak. Selalu ada. Selalu. Jadi waktu kita tuh justru selalu berdua. Walaupun dulu sempat ada huru hara segala macam, kenapa Dede bertahan? Ya karena Dede lebih mengenal kakak dibandingkan pendapat orang lain. Iya ya, kita berdua yang tahu apa yang kita alamin gitu, dan yang kita rasain selama ini ya kan yang jalanin kita gitu. Apa yang akan terjadi kalau hidup Lesti tanpa kakak? Ya mungkin separuhnya hilang kali ya, karena Dede bisa sekuat ini juga kan selalu didampingin dia gitu. Dede bisa sampai ada di titik ini pun dia selalu mensupport apapun gitu, dan dia selalu ada di garda terdepan sih gitu. Maksudnya apapun kondisinya dia selalu oke, nggak apa-apa, gua aja gitu, yang penting bukan istri gua gitu. Kalian pernah berada di titik paling rendah ya? Wah, pernah berada dianggap banget. Pernah dianggap sampah banget, pernah nggak kayak muka udah nggak ada harga dirinya. Apa sih lo gitu, tapi justru itu yang membuat kita jadi makin kuat. Iya, jadi
ya pokoknya yang kasih sayang, cinta semuanya tuh yang ngerasain kita aja gitu. Sisanya orang lain yang mau gimana pun ya terserah gitu. Justru pokoknya yang selalu berbesar hati, yang selalu menguatkan keluarga kecil kita tuh ya Kak Bilar. Jadi memang terkadang customer di luar sana tuh suka lebih sibuk dibandingkan dua insan yang benar-benar menjalankan kehidupannya ya. Iya. Iya kan, aku doain Dede, insya Allah kalau memang Allah kasih kepercayaan Dede untuk bisa hamil lagi, insya Allah bayinya sehat. Amin. Apapun jenis kelaminnya nanti, insya Allah benar-benar bisa menjadi kebanggaan keluarga juga, iya kan. Nah, aku juga mau sampaikan buat customer nih, insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan berangkat ke Mesir, ke Egypt untuk memberikan secara langsung bantuan buat sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Jadi insya Allah saya akan berangkat ke perbatasan Mesir dan Palestina, Dek. Jadi insya Allah Allah mudahkan langkahnya. Amin, amin. Dan sebelumnya terima kasih juga untuk customer manja yang sudah jadi kemarin tuh kakak bikin bikin koleksi. Jadi yang beli koleksi itu keuntungannya itu kita sumbangkan buat Palestina. Dan alhamdulillah responnya, reaksinya juga sangat luar biasa. Dan kemarin kita berhasil mengumpulkan uang sebesar 2 miliar rupiah. Dan 2 miliar rupiahnya itu insya Allah nanti akan kita belikan dan bagikan dalam bentuk donasi yang tepat akan sasaran. Kurang lebihnya seperti itu. Dede, terima kasih banyak ya, Dek. Sama-sama, Ya Allah, Kakak. udah Kakak meluangkan juga. waktu datang. Dengan senang hati. Cerita. Tergantian Tawa ya, sampai gantian nangis. Abang papahnya gitu ya. Iya, semuanya dikumpulin jadi satu ya. Jangan lupa untuk beli ininya ya. Beli Iya dong. brownies. Ya, kasihan ya ini soalnya yang punya hidupnya lagi Senin. Ya Allah, udah kayak puasa. Benar ya. Customer, terima kasih sudah nonton Butik Haji Igun sampai hari ini. Semoga suka dengan obrolan aku bersama dengan Lesti. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.